Dinasti Qing pada masa Huo Yuanjia hidup adalah dinasti yang penuh dengan kebobrokan dan kekacauan. Di mana-mana, pejabat kerajaan menjadi tirani dan raja-raja kecil di daerah yang penuh dengan perilaku korupsi, suap, kolusi, dengan kolonial barat dan bersikap kejam terhadap rakyat jelata. Pejabat yang lurus dan bersih seperti pejabat Tan Sitong dan beberapa pejabat bersih lainnya difitnah dengan keji dan dieksekusi dengan hukuman penggal kepala. Huo Yuanjia sendiri menjadi korban intrik dari dendam kesumat pejabat kerajaan Qing yang bernama Lu Xiying, pentolan sesat sekte Cakar Elang, yang dalam cerita ini dengan brutal menghabisi hampir semua keluarga Huo, termasuk ayah dan kakaknya, persis di hari pernikahan Huo. Namun beruntung, Huo berhasil dipaksa ayahnya untuk mengawal dalam meloloskan diri. Ibu, istri, beserta ipar dan anak-anak muridnya lewat jalan rahasia. Secara garis besar, rangkaian seri sepanjang 45 episode ini bisa dibagi dalam dua sesi cerita, yakni episode 1 sampai dengan 23 tentang tragedi di Tianjin, dan selanjutnya episode 24 sampai dengan 45 tentang perjuangan di Shanghai Bund. Sesi tragedi di Tianjin bercerita tentang awal sepak terjang Huo Yuanjia yang menantang dan mengalahkan banyak sekali jago-jago dunia persilatan, termasuk juga bertemu bertarung dan kemudian mengangkat saudara dengan Wang Wu Tatao, pendekar golok besar Wang Wu. Seorang pendekar besar yang sangat termasyur dan sangat dihormati karena kejujuran, sikap patriotik, dan kesetia kawanannya. Huo Yuanjia dalam banyak situasi tertolong oleh nama besar Wang Wu. Di samping itu, Huo sendiri juga sudah dikenal luas dan dihormati sebagai pahlawan yang berani bertaruh nyawa untuk mengambil kepala Wang Wu yang dipenggal dan dipajang di benteng markas pejabat bajingan Lu Xiying. Di antaranya adalah saat Huo bertemu dua kakak beradik Salang dan Shayen yang merupakan ketua begal gunung yang membegal barang kawalan Huo. Mereka sempat bertarung, namun akhirnya takluk pada Huo, karena tanpa sengaja mendengar Liu Zhencheng, murid Huo, menyebut Wang Wu sebagai saudara angkat Huo. Sang kepala begal Shalang lalu menjadi teman, dan Shayen, adik perempuannya, menjadi murid Huo. Ada juga Nong Jingsun, seorang pejuang nasionalis simpatisan Tan Sitong, dan Wang Wu, yang tak bisa kungfu namun patriotik, dan mempunyai jaringan perjuangan bawah tanah dalam cita-cita untuk menumbangkan dinasti Qing yang bobrok. Di samping itu, terdapat pula peran besar Madam Wang sebagai istri Huo yang sangat cerdas dan terpelajar, di mana banyak memberikan pengaruh pada perkembangan karakter Huo untuk menjadi lebih matang dan arif. Cerita lalu bergulir dengan berbagai konflik dan tipu muslihat yang terkadang terasa konyol. Karena sebagai seorang pahlawan besar, Huo ternyata digambarkan sebagai pribadi yang kelewat idealis dan jujur overdosis, sehingga malah terkesan naif serta konyol, di mana Huo berkali-kali begitu mudah termakan oleh tipu muslihat yang menjebaknya, hingga beberapa kali nyaris merenggut nyawanya. Huo tak berdaya melawan kelicikan tipu muslihat dengan kecerdikan dan kecerdasan. Sesi pertama ini bisa dibilang punya akhir yang cukup bagus, tapi sekaligus juga tragis. Musuh bebuyutan Huo, si pejabat tengik Lu Xiying, akhirnya mampus di ujung tombak Huo Yuanjia. Tuntas sudah balas dendam terhadap pembantaian keluarga Huo. Namun tragisnya, Huo juga kehilangan nyawa 3 murid kesayangannya. Gao Ji mati sebagai pengkhianat, Huo Wenfa mati sebagai patriot, dan murid yang terkecil Xiao Wu mati sebagai tameng bagi Huo. Sesi perjuangan di Shanghai berbeda dengan sesi pertama yang kita sempat dibuat kesal dengan gambaran naif dan konyolnya sikap Huo. Kali ini setelah Huo sekeluarga hijrah ke Shanghai, ceritanya menjadi lebih dinamis
dan tidak lagi konyol, dan kadar naifnya banyak berkurang. Mungkin Huo sudah banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Di Shanghai, atas saran sahabatnya Nong Jingsun, Huo mendirikan perguruan Jingwu, yang kelak merupakan asosiasi kungfu lintas aliran di daratan Tiongkok. Masa itu, kerajaan Jing begitu lemah. Daratan Tiongkok diinvasi oleh aliansi 8 negara Eropa plus Jepang. Rakyat Tiongkok diracuni oleh aliansi asing tersebut dengan candu opium, dibuat lemah tak berdaya, serta menjadi budak candu. Karena kalah dalam perang candu, akhirnya kerajaan Jing yang bobrok dipaksa menyerah dan memberikan konsesi wilayah kekuasaan yang tunduk khusus kepada hukum aliansi 8 negara Eropa. Aliansi kemudian berbagi wilayah koloni di daratan Tiongkok, termasuk Shanghai, Hong Kong, dan Makau. Tiongkok jatuh dalam titik nadir. Rakyatnya dinisnakan. Dihina dengan ejekan Dongya Pingfu, orang sakit dari timur, dan sangat dipandang rendah oleh orang-orang Eropa dan Jepang yang menduduki daerah koloni. Huo terpanggil. Jiwa patriotiknya bergolak sangat hebat. Dia tidak sudi bangsanya dipandang sebagai Dongya Pingfu, yang dipandang hina dan rendah. Huo bangkit dan menjawab tantangan pertarungan dari dojo guru besar Abe-san dari Jepang dan petinju Rusia yang disponsori aliansi Barat. Huo bertarung bukan sekedar untuk menjadi pemenang, tetapi untuk menunjukkan kehormatan bangsa Tiongkok dan filosofi sejati dari kungfu yang tahu batas kapan mesti berhenti bertarung. Dalam pertarungan 5 babak dengan perguruan dojo Jepang, setelah kedudukan seri 2-2, Huo yang menjadi petarung terakhir berhadapan dengan Abe, guru besar dojo Jepang. Huo yang pada akhir pertarungan sebenarnya berhasil memasukkan ujung tombak ke leher lawannya, dan cukup dengan satu dorongan, lawannya akan mati tertusuk tombak di leher, namun ia memilih berhenti bertarung dan tidak membunuh lawannya. Juri pertarungan yang sebelumnya telah disogok oleh pihak aliansi menyatakan pertarungan seri. Penonton semuanya menjadi heboh dan marah. Abe, sang guru besar dojo, yang kalah, bertanya kepada Huo kenapa tidak membunuhnya. Huo Yenja memberikan filosofi kungfu. Kami berlatih kungfu untuk satu tujuan. Kami bertukar keterampilan dengan lawan, dan kami akan berhenti ketika itu sudah cukup. Abe tertunduk malu. Jiwa samurainya bangkit. Dia berteriak kepada semua orang di arena, "Juri tidak adil. Pemenangnya adalah Huo Yenja. Saya mengaku kalah." Pertarungan selanjutnya melawan tantangan raksasa Alex, sang kaisar tinju Rusia, yang tak pernah kalah dalam 100 pertarungan terakhir. Huo yang semula enggan bertarung, namun karena tersinggung dengan hinaan Dongya Pingfu, dia menjawab tantangan itu. Pertarungan sengit terjadi. Areanya adalah arena yang dipasang ujung tombak. Apabila lawan jatuh, akan mati tertusuk tombak. Huo akhirnya dapat menaklukkan si raksasa kaisar tinju. Namun, sekaligus, Huo juga menyelamatkan si petinju yang sebenarnya sudah di ujung ajal, karena terjatuh keluar arena. Alex, sang raksasa, terpucat pasi sesaat. Tak sanggup berkata-kata sambil menatap penuh rasa terima kasih kepada Huo Yenja. Dia mendekati Huo Yenja dan mengangkat tangan Huo ke atas sebagai simbol pengakuan atas kemenangannya. Huo Yenja semakin termasyhur di Shanghai. Banyak sekali yang bergabung menjadi murid perguruan Jingwu. Ia memberikan banyak sekali motivasi berlatih dan menanamkan jiwa patriotik cinta tanah air dengan perjuangan keras untuk menghapus stigma Dongya Pingfu. Stigma orang sakit dari timur harus dienyahkan dari Tiongkok. Cerita ditutup dengan happy ending, di mana Huo Yenja berhasil mendirikan asosiasi perguruan kungfu Tiongkok lintas aliran dan menyatukan banyak guru-guru silat dalam wadah asosiasi. Ending ini cukup mengagetkan. Pada versi-versi yang lain tentang Huo Yenja, biasanya selalu berakhir dengan tewasnya Huo Yenja akibat diracuni oleh orang Jepang, dan kemudian menjadi sequel lanjutan cerita legendaris Cheng Sen yang
menjadi murid paling berbakat dari Huo Yuanjia. Itulah review dari cerita Heroes 2020 yang diperankan oleh Vincent Chow. Selamat menikmati film yang syarat scene pertarungan dengan koreografer yang sangat apik dan memukau ini.